karena butuh 4 tahun lebih untuk kuliah, saya hanya ambil 1 tahun 8 bulan untuk ambil misi. Karena saya masih tetap ingin jadi artis, Bapak Ibu. Ya tuh, karena kalau jadi gembala sidang otomatis Sony boleh. Udah nggak boleh saya. Jadi otomatis saya bilang, Tuhan, saya kebetulan memang belum ada panggilan untuk menjadi seorang pemimpin gereja. Saya masih tetap ingin jadi seorang seniman, tapi tidak pernah meninggalkan kekristenan karena saya tetap mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara hidup, bicara masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Kalau orang bilang, Mongol kok bisa sukses? Karena Tuhan Yesus yang buat saya sukses, bukan orang lain, Bapak Ibu. Pak Gembala cocok jadi artis, ganteng, bisa main sinetron, ya kan? Bisa, kegantengannya bisa mempengaruhi penonton. Mongol belum tentu. Ya pasti jatuh dari pohon, ditabrak mobil. Saya main di sinetron ganteng-ganteng, serigala cuman manggilin pemeran utamanya, bro, ditabrak oto, pulang. Jadi otomatis saya menyadari banyak hal dalam hidup yang saya nggak mampu, tetapi Tuhan mampukan di bidang yang lain. Saya nyanyi, boleh Bapak Ibu. Tapi saya khawatir jemaat yang hadir ke toilet semua, ya kan? Jadi kalau orang nanya, Omar nggak nyanyi? Nanti Jo, kalau Tuhan sebikin bagus tuh telinga jemaat. Jadi saya menyadari hidup, tapi saya selalu bilang begini, dalam hidup saya dengan masa lalu saya sebagai bagian dari satanisme, saya bilang begini, orang Amerika tuh enak loh, tetanggaan sama Church of Satan loh, ya kan? Di San Francisco mereka open house bahkan. Lah kita di Indonesia, mereka nggak terlihat nyata di sebelah rumah, mereka adanya underground, bergeraknya tersembunyi tetapi hasilnya signifikan. Banyak anak-anak muda sekarang lebih condong tidak percaya ke Tuhan. Banyak anak muda di Jakarta kalau ibadah kaum muda lebih nonton Lee Min Ho daripada ke gereja. Banyak anak muda di Jakarta lebih nonton Agnes Monica daripada ibadah kaum muda. Coba datang ke gereja sama neng ayam semua mati besok, disuruh nyanyi. Dan saya selalu sebagai orang kan tanya begini, kenapa Bang Mongol? Saya tuh selalu concern dengan praise and worship. Buat teman-teman pemuji, jangan pernah serampangan dalam hal engkau menyembah Tuhan. Pemilihan lagu jangan serampangan, jangan sembarang menyanyi. Tidak semua lagu praise bisa cocok untuk worship. Tidak semua lagu worship cocok untuk praise. Karena apa? Karena hanya itu yang Tuhan minta dari kita. Tuhan gak minta uangmu. Lu mau ngasih gak mau ngasih tetap diberkati. Betul? Engkau masih dugem, masih pakai narkoba, masih ngerokok, tetap Tuhan sayang. Jadi kalau pujian penyembahan, hukum satanismenya adalah satu hal yang harus ditakuti oleh seluruh penyesatan di dunia ini. Coba ajak anak dari Church of Satan suruh ibadah, terus penyembahan di sini, berani nggak mereka masuk? Tidak berani. Kenapa? Pantekosta dulu ngomong pujian umat Tuhan sampai ke takhta Bapa bagaikan dupa yang berbau harum. Berarti di saat kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tuh pasti akan ngirim malaikat untuk menjaga hidup kita. Jadi di saat kita nyanyi buat Tuhan, tadi itu lagunya almarhum Pak Jeremy Rim, Ingat Kasihnya. Setelah itu kalau nggak salah beliau wafat. Kita di Indonesia sekarang udah mulai aware tentang pujian penyembahan.
Manajer Mongol itu namanya Gabriel Limpele. Beliau song leader dari gereja GMS di kota Manado, gereja Mawar Syaro. Dan saya pribadi kalau disuruh jadi worship leader ya nggak cocok Pak. Pada negeri aja saya fales. Saya kalau nyanyi paling dapat iramanya gugur bunga. Dari meninggal tuh semua mana. Tetapi saya sangat suka dengan hadirat Tuhan. Serius loh Pak. Coba Anda pulang Indonesia dari LA naik pesawat. Kalau nggak dengan lagu rohani, nggak nyaman dalam pesawat Pak. 35.000 ketinggiannya Pak. Orang mau lihat darah Yesus ini, air katana di bawah. Tapi coba di saat kita dengar lagu tuh, ya kan? Kita dengar lagu gereja, lagu Kristen, lagu yang membangkitkan iman. Tahu-tahu nyampe di Manado. Saya kemarin ke sini Pak, dari Jakarta ke Haneda itu 7 jam. Apakah cuaca nice to meet you? Tidak Bapak Ibu. Goyang. Dari Haneda ke LA, apakah cuacanya enak? Lebih parah dari Jakarta ke Jepang Pak. Pesawat udara Yesus, oh Tuhan, mau penyembahan sebelah kayaknya bukan Kristen. Aduh, udah gitu dikit-dikit ada orang lewat pramugarinya. Bagaimana gitu? Ya udah, ambil lagu. Di handphone Mongol iPhone itu isinya Hillsong. Kebetulan saya pencinta Hillsong. Saya lahir baru dengan lagu Hillsong. Tapi saya dimenangkan Tuhan dengan lagu yang digunakan oleh GPDI zaman dulu. Dan itu lagu penyembahan yang paling enak yang Mongol dapat sampai hari ini. Tidak tergantikan lagunya. Kenapa Bapak Ibu kita harus menyenangkan hati Tuhan? Kita baca dulu Mazmur 103. Ada alasannya Bapak Ibu. Bukan cuma karena enggak Pak. Ada alasannya. Kita buka Mazmur 103. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayatnya ke-5 aja deh, kalau banyak soalnya. Kita baca Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Yap. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Silakan duduk kembali. Itu alasannya Bapak. Kalau selanjutnya ke bawah tuh dibikin lagu dulu. Mungkin masih ingat ada penyanyi Kristen namanya Mawar Simorangkir. Dulu pernah ngetopin lagu Sejauh Timur dari Barat. Itu ada di Mazmur 103. Kita menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan baiknya tuh sampai nggak kehitung Bapak Ibu. Nyelamatin kita dari lubang kubur. Saya bukti hidup kebaikan Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar kasus tsunami Selat Sunda? Yang tsunami di Tanjung Lesung yang menewaskan semua pemain musik dari sebuah grup Seventeen, masih ingat? Saya yang jadinya MC. Harusnya Mongol MC-nya Bapak Ibu. Udah deal, udah DP setengah harga. 3 hari sebelum acara. Saya masih ingat pengisi acaranya bukan Seventeen, Elemen.
Kita udah oke, tahu-tahu dibatalin 3 hari sebelum acara. Saya dapat pekerjaan pelayanan di gereja GBI Kasih Allah di Solo. Saya ambil berangkat ke Solo, selesai ibadah jam 2 siang pulang, nyampe hotel Mongol nonton berita, salah satu teman Mongol meninggal. Sekalipun saya orang Manado suku Sanger, jago berenang saya, kejatuhan rijing tetap menghadap yang kuasa. Tetapi Tuhan selamatkan hidup Mongol. Ya kan? Kedua Bapak Ibu, yang paling gak akan pernah Mongol lupa, siapalah Mongol ini Bapak Ibu. Saya bukan orang kaya. Ukuran orang Manado saya anak haram Bapak Ibu. Kenapa kok anak haram Mongol? Saya sampai hari ini surat baptis saya tidak ada fam, tidak ada marga. Orang Manado kan kayak Billy Gabriel Limpele. Berarti keluarga besar Limpele ada anak keponakan baru lahir. Mongol hanya RONY. Tintanya pun di surat baptis biru sama hitam. Bayangkan surat segitu sakral kan harusnya hitam semua, Mongol biru dan hitam. Surat baptisnya masih ada, nanti akan muncul di Netflix. Siapalah Mongol ini? Tetapi di saat Mongol 97 mengakui dengan mulut dan bersuara dengan lantang bahwa aku memilih Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Rajaku, Tuhan pulihkan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Akhirnya sekarang jadi stand up komedi terbaik, terlaris, termahal gitu. Kalau mau ikut Manado, nggak ada muka Manado. Manado cantik, cakep, mancung putih, Mongol pesek. Biar Jo, yang penting hidup. Iya kan? Karena buat saya ngadepin hidup adalah mensyukuri. Nyanda ada lebih. Syukuri apa yang udah Tuhan kasih. Mengeluh buat apa Pak? Saya mengeluh kurang ganteng. Gampang, duit banyak. Tinggal telepon dokter atau kode Tante Brenda, Mam, dokter bedah plastik yang paling keren di LA siapa? Pulang-pulang biru-biru deh, yang penting hidung so tinggi ya tuh. Ya kan, kalau operasi kan bedah kiri bedah kanan, pulang Manado, kapan sampai muka. Ada orang pukul di LA. Ya tuh, bisa. Di Jakarta Anda tahu yang namanya Tompi? Ya kan, beliau itu dokter bedah. Temen tinggal telepon, bro benerin hidung Mongol. Ada bahkan udah nggak nawarin, ayo Mongol gue bedah minor, apa istilahnya. Jadi ngambil tulang telinga, ditaruh di hidung, ditarik jadi mancung. Bisa, duitnya ada, bahkan gak usah bayar. Cuman orang tanya kenapa nggak dilakuin Mongol? Ya Tuhan taunya Mongol pesek, jangan robah. Jangkung kaki si Oido dong tinggi, kong bajai bagi petak mati. Tuhan, bukan janjimu umurku panjang. Tuhan dari atas, ngana Mongol? Ya Tuhan, kita lupa, kita tahu ngana pesek. Nah, jangan dirubah apa yang sudah Tuhan tetapkan. Syukuri Pak. Iya dong. Coba oma-oma zaman dulu, mereka tetap kecantikannya hanya dengan modal bedah FIFA. Sekarang kita skincare-nya haleluya. Aduh, di Manado, di Jakarta banyak banget orang setiap Sabtu live di TikTok, live dia apa jual skincare, orang rebutan beli. Cuman buat apa? Supaya mukanya putih dan glowing. Kan lupa lehernya enggak. YouTube dapat lihat sama ding, ikan putih taruh di terigu. Jadi putih sekali, ini hitam sama dengan kaki kena knalpot ya kan. Kenapa? Karena pingin terlihat moy terlihat cantik.
Padahal yang dibenerin adalah bukan mukamu yang mulus, tetapi hatimu yang tulus. Itu yang lebih diutamakan. Jadi kalau orang nanya, terus gimana Bang? Ya udah, ada Tuhan kok dalam hidup kita. Kenapa kita harus khawatir? Pak, saya jujur, COVID terjadi. Saya artis panggung, bukan artis TV. Di saat pemerintah melarang kegiatan panggung, nah kita kalang kabut. Oh Tuhan Yesus, bagaimana ini? Terus orang nanya, terus kenapa Mongol masih menang? Banyak aksesoris yang masih bisa digade. Karena saya diajarin orang oma, kalau ngana ada doi beli barang mas. Kok begitu Oma? Iya no, bisa ngana pakai di saat butuh tinggal gade. Anda beli iPhone 15 di LA so ada tadi orang so pergi di mall apa namanya Brea. So ada iPhone 15. Terus kita beli sombong, wah gua ada iPhone 15 tapi masih telepon pakai WhatsApp call. Tetap itu namanya gembel, Pak. Ngapain? Bagai jo Samsung J4 yang pentingnya masih boleh baku WA. Pulang Manado nggak ada yang minta. Iya tuh Pak Gem. Lu bawa iPhone 15 pulang Manado pun dia pegang. Aduh bagus sekali, cocok for kita. Semoga Tuhan makin memberkati ngana hidup. So nggak enak mau minta ulang balik. Ya Tuhan dia so doakan itu. Jadi menghadapi hidup dengan indah. Kenapa? Karena kita sudah dibayar lunas. Itu hukum Alkitab. Nggak usah lebih takut dengan setan. Di saat kita mau melewat kubur, nggak usah permisi nyanyi lagu Pentakosta lama. Allah kuasa melakukan segala. Makin cepat kan makin bagus. Perkara Allah kuasa menciptakan. Bagus. Saya kan lagi PDI soalnya. Wah dulu tiap pagi beston bos. Awal-awal belum siap tuh jam 4. Tengah 4 ibu gembala so kasih bangun. Mau ke pasar? Doa pagi. Doa pagi oh Tuhan. Kalau ke pasar kan berarti kita bantuin dapur. Pulang pasar bisa tidur lah, ini beston. Selama saya 4 tahun lagunya nggak berubah. Ada pertemuan di udara. Tuhan haleluya bersama malaikat di sorga. Itu terus tuh lagu. Bukan kadang-kadang setelah jadi stand gue mikir-mikir, lagu itu unik ya. Ada pertemuan di udara, bagaimana mau naik? Kan jadi kayak itu apa Iron Man. Ada pertemuan di udara. Hidup dibuat indah. Saya sudah benar hidup belum? Masih berproses untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Kristus mau. Serius Bapak Ibu. Kalau bahasa orang Manado, saya masih suka rarangoan, masih suka emosi, masih suka ya sometimes marah-marah nggak jelas. Tapi di situ Tuhan ajarkan harus punya roh pengendalian diri. Jadi saya lebih banyak diem kalau lagi moodnya lagi nggak enak. Kenapa? Karena saya butuh gula. Di Amerika susah ketemu gula. Lah saya gula darahnya rendah, nggak ketemu gula dropping mau langsung. Tinggal di hotel. Sarapan itulah. So 3 hari kita semua marah patuh hotel. Tuhan telur lagi. Bisu lama-lama ini di Amerika. Tuhan Yesus cuma telur daeter, bukan telur dadar, bahkan telur orek mungkin kalau bahasa Indonesia. Sama kentang, deng sosis. Terus baru ada itu apa yang buat waffle. Pertama kali masuk di hotel, sarapan pagi, dikirain susu. Karena putih sekali, kental. Ini bagus kalau pakai Coco Crunch.
Dan kita ambil, dicampurlah kira coklat masuk. Pas dimakan kok agak aneh ya rasa. Terus Bagong yang bikin stres Mongol adalah Tuhan ndak ada sendok, cuman ada forok garpu dengan pisau. Kita pikir ini orang mau makan, kamu baku gunung. Apa sih? Tapi itulah proses Bapak Ibu. Kesempurnaan Mongol belum sempurna, tetapi janji Tuhan, aku akan mencapai kesempurnaan seperti yang Kristus mau. Santai Pak. Apalagi bisa ke Amerika Pak. Gak pernah Mongol bayangin Pak, Tuhan nyampe ke sini dijemput sama Kak Brenda di bandara, semua ada tulisan LA Mongol foto. Mongol bilang sama Billy, tadi pagi-pagi kan dingin sekali, 14 derajat. Bagi jodek bajak empal-empalan, yang penting foto akang ini turun di hotel depan mall. Belum bukan apa-apa, yang penting ada tulisan di atasnya Coach Banana Republic gitu. Ya mohon maaf, saya belum pernah ke luar negeri, maksudnya ke Amerika ya. Udah ini Atus udah begitu kan bunganya mekar bagus. Dan ternyata di Amerika enak. Coba berani di Manado, hilang itu bunga daun sopet-sopet itu. Bilang mau ditaruh di gelas hiasan kau. Di sini keren loh, nggak ada berani orang. Tadi mau pikir aku mau potek nih. Wah ada CCTV nih. Cuman gara-gara pertama potek bunga Mongol masuk penjara ya, haleluya. Enggak lah, tapi kita foto bersama aja udah bagus. Jadi sampai hari ini saya ingin ajak teman-teman semuanya, ayo kita siapkan hati. Menyenangkan hati Tuhan itu cuma satu yang perlu kita lakukan. Hati sama pikiran kita aja connecting dulu. Jangan sampai kita lagi nyanyi sebab Tuhan baik, tapi otak kita mikir, oh Tuhan kapan mau kelar nih ibadah. Jangan Bapak Ibu. Roh, jiwa dan tubuh bersatu baru bisa membuat hati Tuhan tergerak. Nah kalau ngampi otak bajalang ke mana satu ke mana, susah Pak. Itulah kenapa orang zaman dulu bilang untuk menyenangkan hati Tuhan butuh konsentrasi yang tinggi. Karena kalau tidak nggak bisa. Anda mau nyanyi pakai bahasa Inggris dari C sama dengan Do, D sama dengan Do, G sama dengan Do, F, nggak bisa kalau hati kita tidak ke satu arah yang sama. Pikiran kita tidak ke arah yang sama dengan hati, nggak akan terjadi apa-apa. Cuma urat leher yang tak tambah besar. Apakah perlu lagu-lagu? Perlu. Milik lagu. Tuhan butuh disenangkan. Tuhan tidak butuh hepengmu, kata orang Batak. Negara yang butuh, karena hepeng mengatur negarawan, uang mengatur negara. Apalagi kita muka jelek, kalau nggak ada duit, ditinggal. Di Sri Mongol ninggalin Mongol kan karena belum ada duit, masih kerja sebagai karyawan kantor. Sekarang Mongol jadi artis, dia datang muncul. Ya pergilah dengan selamat dan jangan lupa lagi. Praktekan pengampunan itu. Jadi orang nanya ke Mongol, terus gimana Bang? Apakah kita harus bikin lagu baru? Nggak usah. Banyak lagu-lagu lama yang bagus untuk penyembahan. Dan saya nggak pernah, dan saya selalu masih, mungkin Bapak Ibu masih ingat lagu yang Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Itu lagu penyembahan paling enak Pak. Nggak terlalu lebay kalimatnya. Kan? Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
hadirat Tuhan kalau datang dalam hidup kita merontokkan apa yang paling pertama, keegoisan kita. Jadi jangan kaget orang batato 10 di jamaah Tuhan keluar ingus. Ada banyak orang di altar talinga 10 tindik Pak, di jamaah Tuhan kayak bocah. Roh Kudus bergerak, sadar dosanya. Di saat dia menyatakan kembali ke jalan yang Tuhan inginkan, gereja menopang dari belakang untuk dia bertumbuh, akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Contohnya saya mantan leadership dari sebuah penyesatan di dunia. Saya megang wilayah Asia. 97 saya mengalami zaman Tuhan lewat Ibu Indri Gautama. Tahun 97 Ibu Indri Gautama khotbahnya nggak lembut Pak. Dimarah-marahin orang Pak. Kita kalau dengar dia khotbah nunduk semua, darah Yesus. Tuhan, dia Bapak Vito terus jadi pendeta. Mohon maaf kami Manado Pak. Ke pendeta Bapak Vito ini sependeta lagi apa tukang doa. Tapi dari beliau saya bertumbuh. Setiap bangun pagi dia tanya, udah baca Alkitab belum? Belum, naik lagi. Baca. Dan akhirnya dengan saya usia 46 tahun, saya udah baca Alkitab 18 kali sampai selesai. Anda udah berapa kali? 1 belum ya? Bertobat Tuhan. Mau ini lebih banyak baca berita-berita TV, akhirnya hidupmu dalam kekhawatiran. Oh Amerika gagal bayar utang. Wah ini kita pasti krismon. Enggak dong. Anda semua yang hadir hari ini, Tuhan izinkan ada di LA, Tuhan izinkan ada di Amerika, karena Tuhan suruh untuk berdoa buat bangsa di mana Anda tinggal. Jangan kau kutuk bangsa ini. Engkau kerja di sini, engkau mendapatkan berkat Tuhan di sini, doakan apapun yang terjadi. Jangan marah-marah, Amerika sekarang so jauh dari Tuhan. Itu yang namanya Amsal 20 ayat 19. Janganlah pernah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ada. Jadi orang yang suka ngedumel bocor di bibir. Apakah perlu dibaptis lagi Bang Mongol? Gak usah, mahal kolam renang. Jadi bagaimana? Ambil wastafel Jo, karena tinggal DP mulu yang belum betul. Itu pakai kain lap kalau perlu. Hadapin hidup jadi ribet cuman karena perkara kekhawatiran. Banyak orang Indonesia ada di USA. Kalau orang bilang Uncle Sam, kalau Mongol ganti sekarang jadi anti liberty. Ya, Uncle Sam berarti laki-laki. Nah ini kan patung libertinya perempuan, berarti anti. Dikirim dari Prancis, tapi Mongol curiga itu kayaknya orang Manado. Orang Manado apa lekoknya ndak ada nama, sedangkan Tante Lucy aja ada. Panggilan cantiknya Lucifer. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup. Kita bisa lakukan apa? Ya memberi boleh. Tetapi yang paling Tuhan cari hanya satu, pengagungan kita terhadap dirinya. Kenapa? Karena berarti kita benar-benar sayang sama Tuhan. Jadi nggak usah, tapi kan suara saya jelek Bang Mol. Nyanyi aja Pak. Karena Tuhan lihat hatimu, sebelah yang dengar suaramu. Ya kan, jadi Tuhan liang anak hati, tapi sebelah yang dengar suara. Tuh bisa di visual. Jadi kalau nanti ada penyembahan sebelah kosong, berarti mereka tahu suaramu ala kadar. Tapi kan nyanyi bisa dipelajari Bapak Ibu. Betul kan? Kan banyak kayak guru-guru yang bisa ngajarin kita nyanyi.
bisa. Saya juga jelek suara. Saya dulu nggak suka nyanyi, tapi saya ketemu Ibu Berta, guru penyanyi, nyanyi belajar. Manado kalau nggak tahu nyanyi, aduh. Sedangkan orang 40 malam aja dia nyanyi, apalagi nyanyi lah, nyanyi sampai hari ini. Sempat ada lagu kan, Mongol di YouTube-nya Mongol, di Mongol Stress Channel ada 3 lagu rohani, 1 lagu Manado. Nah itu lagu Manado yang lagi viral karena judulnya Belada Perantau. Bukannya adanya belada pelaut bang, so pensiun. Pelautnya udah pensiun, jadi ganti belada perantau. Nah Anda orang Manado yang ada di Amerika, dengar tuh lagu Belada Perantau by Mongol. Kalau susah pulang jom. Tapi saya ketemu orang Manado di LA, happy always ya. Wah saya ngeliat mama-mama cantik-cantik semua, sepatu high heel tinggi semua. Kita udah pikir Tuhan kok dia jatuh. Bapak surga ini cuma gara-gara sepatu kok dia menghadap Tuhan. Pakai dia yang begini kesian. Ingat orang petulang kaki so tidak seperti di masa muda masih boleh lompat tali. So susah sayang. Aduh Tuhan